سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Ayat tadi berkaitan dengan persoalan poligami. Bahasan kita hari ini adalah kebalikan dari poligami. Dalam 2 pekan ini paling tidak berita dihebohkan dengan adanya kasus suami membunuh suami. Dari judul tersebut dan hal yang terjadi seakan-akan mengejutkan kita, baik kita di Indonesia ataupun dalam konteks Islam, bahwa ternyata esensi dari sebuah pernikahan, esensi dari poligami, esensi dari poliandri ternyata tidak betul-betul dipahami oleh sebahagian masyarakat kita. Artinya apa? Ketika kita dikejutkan dengan kasus suami membunuh suami, secara tidak langsung berarti dalam sebuah keluarga tersebut sudah melakukan yang namanya praktek poliandri. Kalau poligami tadi ayatnya jelas, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang baik-baik bagimu 1, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba dan 4. Kasus poliandri yang terjadi hari ini seakan mengejutkan kita seperti yang dibilang tadi, bahwa poligami, poliandri, apa itu poliandri? Istri mempunyai lebih dari 1 suami. Dalam Islam itu tidak dibolehkan, diharamkan, dan orang yang melakukan itu adalah melakukan perbuatan zina. Realitanya hari ini hal ini terjadi di negeri kita. Belum ada undang-undang di Indonesia, bahkan di dalam aturan syariat Islam yang membolehkan poliandri. Istri bersuami lebih dari 1. Kalau dalam konteks poligami itu dibolehkan suami beristri lebih dari 1. Tapi dalam tanda kutip
Di ayat terakhir Allah katakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika ndak sanggup wak berlaku adil, maka ciek saja. Artinya apa? Sidang jamaah rahimakumullah, khusus bagi kita yang laki-laki, berkaitan dengan poligami, walaupun secara aturan dibolehkan, tapi secara implisit persyaratan tersebut sangatlah ketat yang mesti kita lalui kalau kita ingin melakukan yang namanya poligami. Dalam aturan di Indonesia berkaitan dengan perkawinan juga sudah diatur, terlebih-lebih tentang ASN atau PNS yang melakukan poligami. Pertama, apa persyaratannya? Kalau seandainya kita ingin beristri lebih dari satu, tentu tak lain dan tak bukan aturan kita mengacu kepada undang-undang perkawinan. Secara sederhananya, aturan yang mesti dilakukan ketika seorang suami ingin beristri lebih satu, terlebih dahulu adalah adil terhadap istri-istrinya. Persoalan adil apa? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tuh. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah sanggup menafkahi istri lebih dari satu. Tentu dibuktikan dengan kerjaan awak, ekonomi awak. Kemudian ada persyaratan lain. Apa persyaratan lain? Istri tidak mampu memberikan keturunan. Istri mendapatkan penyakit yang pada akhirnya penyakit tersebut tidak membuat dia berketurunan. Ada persyaratan-persyaratan, ada aturan-aturan yang diatur oleh agama kita membolehkan poligami. Jadi tidak serta-merta saja. Makanya efek hikmah yang timbul dari sebuah pernikahan adalah bayo batido berkomunikasi sama pasangan awak. Ketika kasus poliandri ini muncul, pada akhirnya berujung kepada suatu masalah. Terakhir kita lihat beritanya, suami membunuh suami gara-gara kecemburuan kepada istrinya. Kenapa salah satunya dalam Islam tidak membolehkan poliandri? Istri bersuami lebih dari satu, tak lain dan tak bukan adalah menjaga harkat dan martabat pernikahan, dalam artian kok baranaknya kasia keturunannya akan dialamatkan kepada ayah pertamakah, keduakah, dan selanjutnya. Makanya agama mengantisipasi kasus poliandri itu tidak dibolehkan sama sekali, hukumnya jelas haram. Dalam kaidah fikihnya jelas-jelas haram. Kalau ini terjadi, maka para pihak wajib mengatasinya dengan cara apa? Mari kita renungi kembali tentang persoalan ayat. Jangan-jangan di lingkungan sekitar kita ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, lebih-lebih dalam persoalan pernikahan. Tapi hari ini sebahagian masyarakat kita lebih sifatnya kepada sifat individual, sifat sorang-sorang. Sepanjang tidak menggaduh urusan orang lain, namun tidak menggaduh. Ini sangat bertolak belakang dengan kesepakatan kita, dengan aturan kita, terlebih-lebih yang sudah digariskan oleh adat bakorong bakampung, bamamak bakamanakan, ba iyo batido, lebih dalam persoalan agama, memuliakan tetangga, adab bertetangga, dan segala macam. Rasa-rasa hal seperti ini sifat individu ditambah ketika ada sesuatu yang menyimpang yang terjadi di lingkungan di tetangga, ketika ada orang menasihati, bahkan orang yang menasihati lebih bagak lepada awak le, pada akhirnya inyo bakato inyo, awak bagato awak. Tapi paling tidak sidang jamaah zuhur rahimakumullah, sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit.
Ketika ada sesuatu hal lebih-lebih dalam persoalan pernikahan yang rasanya menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan, mari sama-sama kita jaga. Mari sama-sama kita berantas jika para lu duduk bersama-sama, pihak yang berwenang, RT, RW lebih dari Pak KUA, persoalan mengenai pernikahan betul-betul harus disampaikan ke masyarakat awak. Kok ada yang menyimpang lebih daripada hal yang berbau agama tadi dalam persoalan poliandri, sama-sama awak berantasi. Tugas kita bersama. Kenapa? Ketika terjadi perbuatan zina, maka 40 rumah, muka, belakang, kiri, kanan, kulit yang kane limpahan dosa. Akankah ini kita biarkan terus-menerus? Yang terjadi di negeri orang biarlah terjadi, tapi paling tidak ku anfusakum wa ahlikum nara. Mulai dari diri awak, ibda binafsih, mulai dari orang-orang terdekat awak, mulai dari keluarga awak, bentengi keluarga awak dengan persoalan-persoalan agama, lebih spesifiknya dalam persoalan pernikahan, lebih spesifik lagi poligami, lebih spesifik lagi tentang larangan poliandri dalam Islam. Pada akhirnya ketika sebuah rumah tangga tidak ayem, tidak tentram, selalu berantakan, yang jadi korban adalah anak-anak dan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.